Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurnilam Antonia Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tutorial membuat grafik Barber Johnson menggunakan Excel. Pertama-tama kita buka Excel, lalu kita masukkan datanya. Di sini saya mengambil data dari Rumah Sakit Polkestama tahun 2021 dan 2022. Lalu untuk membuat grafik Barber Johnson, kita blok toy dan loss dari 50 sampai 90, lalu klik insert. Setelah itu klik chart dan pilih yang keempat, lalu akan muncul seperti yang ada di gambar. Lalu kita klik kanan move chart, lalu pilih sheet 2. Kita ketik sheet 2 untuk pindah ke sheet 2. Klik OK, lalu grafik akan berpindah ke sheet 2. Setelah itu kita edit nama grafiknya menjadi grafik Barber Johnson Rumah Sakit Polkestama tahun 2021 dan 2022. Setelah itu kita tambahkan legend, klik kanan pada bagian sumbu X, lalu add minor grid lines, klik kanan lagi, lalu format axis. Kita ubah maksimumnya menjadi 10 dan majornya itu 1, minornya 0,2. Lalu setelah itu klik pada sumbu Y, add minor grid lines, dan klik lagi pada sumbu Y, klik kanan, format axis. Setelah itu sama, untuk maksimumnya 30, majornya itu 2, minornya 0,4. Lalu setelah itu kita beri nama dari setiap garis bornya, mulai dari bor 90% sampai bor 50%. Disesuaikan saja penempatannya. Untuk bor yang lain juga sama, disesuaikan. Lalu setelah itu untuk membuat BTO, kita bisa klik kanan, lalu kita select data, add, beri nama BTO 30. Untuk series X value-nya dilihat dari sheet 1. Untuk sumbu X itu toy dan sumbu Y itu loss. Bisa dilihat seperti yang ada pada video. Lalu kita add lagi BTO 20 dan seterusnya. Lalu setelah itu sudah muncul garis dan kita beri nama mulai dari BTO 30, BTO 20, BTO 15, dan BTO 12,5. Disesuaikan saja penempatannya. Setelah itu, kita akan membuat garis bor dan garis BTO untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Caranya sama, klik kanan lalu select data, add, beri nama. Bor untuk tahun 2021 itu 69, lalu series X value-nya kita gunakan toy, dan untuk sumbu Y kita gunakan loss. Lalu add lagi, beri nama bor untuk 2022 itu 48,2. Series X-nya kita gunakan toy dan Y-nya loss. Oke. Sudah ada garisnya. Untuk yang 2021 itu warna hijau dan untuk yang 2022 itu warna biru tua. Kita kasih nama, dan di sini saya menggunakan warna yang berbeda, yaitu bor 69 itu warnanya ungu. Itu menandakan untuk tahun 2021 supaya berbeda dengan yang lainnya. Untuk yang tahun 2022 di sini saya menggunakan warna merah.
untuk menandakan tahun 2022 supaya berbeda dengan yang lain. Disesuaikan penyimpanannya. Lalu kita akan menambahkan BTO sama select data. BTO untuk 2021 itu 56. Lalu X-nya toy, Y-nya kita gunakan loss. Oke. Dan selanjutnya untuk BTO 2022 itu 43,99, series X-nya toy, series Y-nya loss. Klik OK. Klik OK. Lalu diberi nama BTO 56 karena ini BTO 56 itu untuk 2021, jadi saya beri warna ungu. Dan untuk yang BTO 43,99 untuk 2022 saya beri warna merah. Lalu di sini dapat terlihat titik potongnya. Untuk titik potong di 2021 kita kasih nama 2021, lalu pindahkan di titik potongnya. Lalu untuk 2022 juga sama, diberi nama atau diberi tanda di titik potongnya. 2022 warnanya warna merah, disimpan titik potong. Atau bisa disebut juga titik temu. Setelah itu kita lihat, cek data dulu. Untuk 2021 itu titik temunya di AVOS 4,5 dan TOI 2. Apakah betul? Bisa dilihat 4,5 dan TOI-nya itu 2. Berarti betul. Dan untuk 2022 AVOS-nya itu 4, TOI-nya 4,3. Dilihat AVOS-nya 4, TOI-nya 4,3, berarti betul. Lalu setelah itu kita akan membuat daerah efisien, select data, lalu add, beri nama DE1 atau daerah efisien 1, series X-nya bisa dilihat untuk yang bagian X. Lalu untuk yang Y-nya kita gunakan yang bagian Y, klik OK, dan begitu seterusnya untuk DE2 dan DE3. Setelah itu klik OK dan kita lihat ada garis baru ya. Di sini menunjukkan daerah efisien. Supaya berbeda, kita ganti untuk garisnya, kita ubah, klik kanan pada garis yang akan dipilih, lalu pilih format data series, lalu kita ubah warnanya menjadi warna hitam dan wide-nya 2,5 supaya tebal dan berbeda dengan garis yang lain. Begitupun garis yang lainnya untuk daerah efisien kita ganti juga. Ya, setelah itu diberi nama daerah efisien. Dan sudah terlihat untuk daerah efisien sudah ada, titik temu untuk 2021 dan 2022 juga sudah ada. Lalu di sini saya akan menyampaikan interpretasi dari grafik Barbour Johnson yang sudah dibuat untuk tahun 2021 dan 2022. Yang pertama, interpretasi nilai BOR. Nilai BOR pada tahun 2021 yaitu 69% dan tahun 2022 yaitu 48,20%. Hal ini menunjukkan bahwa nilai BOR mengalami penurunan. Bukan hanya itu, nilai BOR dari tahun 2021 sampai 2022 juga tidak memenuhi nilai ideal, karena nilai ideal BOR menurut Barbour Johnson itu 75-85%. Karena nilai BOR rendah, maka hal ini menunjukkan semakin sedikit tempat tidur yang digunakan untuk merawat pasien dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang disediakan.
Menurunnya jumlah pasien tentu akan berdampak pada pendapatan rumah sakit yang juga ikut menurun. Solusi dari kasus ini bisa dengan cara mempromosikan rumah sakit seperti dengan menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh rumah sakit, meningkatkan pelayanan serta sarana dan prasarana rumah sakit, bisa juga dengan mempekerjakan dokter yang kompeten dan terkenal agar masyarakat lebih tertarik lagi untuk berobat atau dirawat di rumah sakit tersebut. Lalu yang kedua, interpretasi nilai BTO. Nilai ideal untuk BTO menurut Barber Johnson adalah lebih dari 30 kali. Dapat dilihat bahwa nilai BTO pada tahun 2021 adalah 56 dan tahun 2022 adalah 43,99. Hal ini menunjukkan bahwa nilai BTO dari masing-masing tahun tersebut sudah memenuhi nilai ideal, yaitu lebih dari 30 kali. Diharapkan rumah sakit bisa tetap mempertahankan nilai BTO-nya agar tetap bisa memenuhi nilai ideal. Lalu yang ketiga, interpretasi nilai TOI. Nilai ideal untuk TOI adalah 1-3 hari. Untuk nilai TOI tahun 2021 yaitu 2 dan tahun 2022 yaitu 4,30. Bisa diartikan bahwa yang memenuhi nilai ideal hanyalah nilai TOI pada tahun 2021 saja, yaitu 2 hari. Sedangkan untuk tahun 2022 nilai TOI melebihi nilai ideal. Maka untuk tahun 2021 diharapkan agar bisa mempertahankan nilai TOI agar tetap berada pada nilai idealnya. Sedangkan untuk tahun 2022 memiliki nilai TOI tinggi yang menandakan bahwa semakin lama tempat tidur kosong atau tidak terisi. Hal ini bisa merugikan ekonomi rumah sakit, namun akan meminimalisir atau mencegah terjadinya infeksi nosokomial. Nilai TOI yang tinggi ini mungkin saja disebabkan oleh manajemen organisasi yang kurang baik. Solusi agar nilai TOI tidak terlalu tinggi bisa dengan cara penyediaan fasilitas menunjang medis yang memadai baik fisik maupun pengaturannya, memperbaiki sarana dan prasarana di ruang rawat inap, serta meningkatkan kualitas mutu dan kreativitas SDM. Lalu yang keempat, interpretasi nilai AFLOS. Nilai AFLOS pada tahun 2021 yaitu 4,5 dan tahun 2022 yaitu 4,00. Nilai ideal untuk AFLOS menurut Barber Johnson adalah 3-12 hari. Hal ini menunjukkan bahwa nilai AFLOS dari kedua tahun tersebut sudah memenuhi nilai ideal, dan rumah sakit diharapkan bisa mempertahankan nilai AFLOS ini. Kesimpulannya, nilai BER tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dan lebih rendah atau tidak memenuhi nilai ideal. Nilai BTO tahun 2021 dan 2022 sudah memenuhi nilai ideal. Nilai TOI tahun 2021 sudah memenuhi nilai ideal, sedangkan tahun 2022 nilai TOI terlalu tinggi atau tidak ideal. Dan yang terakhir, untuk AFLOS tahun 2021 dan 2022 sudah memenuhi nilai ideal. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.